dari Kota Makassar, di mana perebutan Ketua Demokrat Sulawesi Selatan. AHY mengatakan Ullah dan Iyas kader terbaik, di mana Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan Nikmatullah dan Ilham Arif Sirajuddin kader terbaik Partai Segitiga Mercy. Nikmatullah dan Iyas bersaing memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan, di mana penentuan ketua terpilih akan ditentukan oleh tim 3 DPP AHY, Sekjen dan Kepala BPOKK Herman Khairun. Sejauh ini AHY belum mengumumkan siapa ketua terpilih, apakah Ullah ataupun juga Iyas. Narasumber selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari reporter Ari Mariadi dari Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Ari. Ya, baik rekan Ari, bisa Anda jelaskan bagaimana AHY melihat sosok dua calon ketua Demokrat Sulawesi Selatan? Ini baik ketua umum Partai Demokrat melihat sosok Iyas ataupun Ullah ini sama-sama kader terbaik Demokrat. Apalagi keduanya masing-masing pernah menjadi ketua. Iyas pernah menjadi ketua pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Sementara Nikmatullah ini menjadi ketua sejak setelahnya 2014 sampai 2021. Jadi di mata AHY ini keduanya adalah kader-kader terbaik dan AHY juga sudah mendengarkan visi misinya. Namun sampai hari ini atau 2 bulan pasca musda dan hampir sebulan setelah fit and proper test ini belum ada dipilih. Jadi ketua Demokrat Sulsel ini masih jadi perbincangan oleh kalangan politisi di Sulsel. Siapakah yang akan memimpin partai bentukan SBY ini? Seperti itu Mbak Kinan. Ya baik, terima kasih rekan Ari Mariadi. Selanjutnya bisa Anda informasikan juga kapan AHY mengumumkan Ketua Demokrat Sulawesi Selatan terpilih? Ya. Hal ini sempat sejumlah wartawan kami tanyakan kepada AHY ketika berada di Makassar, tapi ternyata AHY menyebut masih belum mau mengatakan kapan akan diumumkan. Ia menyebut nanti tunggu saja pihaknya akan mengumumkan siapa yang akan ia pilih dalam waktu dekat. Seperti itu Mbak Kinan. Ya baik, apa saja agenda AHY selama di Kota Makassar? Baik bagi di Makassar selama 3 hari 2 malam, sejak Selasa petang hingga Kamis sore. Jadi selama di Kota Makassar ini AHY punya sejumlah kegiatan. Jadi kunjungan AHY ke Kota Makassar ini untuk pertama kalinya sejak terakhir pada November 2022. Jadi setahun lebih AHY baru datang lagi ke Kota Makassar. Agenda utamanya yaitu membawakan kuliah umum di kampus Universitas Negeri Makassar. Lalu dilanjutkan menghadiri pengukuhan guru besar kader Demokrat Profesor Jafar Hapsa di kampus UNM. Nah, dalam sela-sela waktunya ini ia didampingi atau ia juga menemui sejumlah kader-kader Partai Demokrat Sulsel, termasuk baik pendukung dari Pak Iyas ataupun pendukung dari Nikmatullah ini. Jadi seperti itu agendanya Mbak Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Ari Mariadi untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, ada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, dan dilanjutkan calon ketua Nikmatullah Rahim Bonet, dan juga calon ketua selanjutnya ada Bapak Ilham Arif Sirajuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Kapasitas untuk sama-sama membesarkan Partai Demokrat. Untuk mencegah keretakan nanti Pak, seperti apa? Ya, organisasi ini kan selalu dinamis, organisasi partai politik dan partai politik manapun. Kami memiliki mekanisme, yang mekanisme itu tentunya konstitusional dan demokratis. Apakah sebelum pertemuan nanti Pak akan dipertemukan keduanya Pak? Yang ada konsolidasi Pak? Itu akan internal nanti, tentunya kita berharap siapapun adalah yang
memiliki komitmen, tetapi yang lainnya akan juga memberikan support. Itu semangat kita dimanapun, bukan hanya di Sulawesi Selatan. Selama di Makassar, apakah pernah diperbicarakan Pak soal ini? Iya. Sama sekali kita fokus di urusan ini. Iya. Di UNM. Nggak ada. Sama agenda-agenda dia mau lari. Enggak. Saya nggak bicara soal itu sama sekali. Sudah. Namanya kader. Iya. Ini kader Iya. yang kebetulan tidak beliau kan biar bagaimanapun terlepas dari segala-galanya. Iya. Saya bilang tadi bahwa kehadiran beliau memang sosok yang kita tokohkan, ya, sosok yang menjadi kebanggaan. Kalau dalam konteks politik, ketika kita dekat dengan Mas Ahy, ada namanya dia bilang ekor jas, artinya kebaikan, kegagahannya, ada efek-efeknya. Iya. Kalau saya dekat tawakal, mencing agak lain, tapi kalau Ahy lain. Terus Pak, ini kan bukan agenda politik. Apakah ada misalnya pendekatan bagaimana bisa menciptakan? Tidak ada perlu pendekatan. Saya bilang proses pelaksanaan musyawarah daerah sudah dilakukan dan proses berdasarkan demokrasi yang sangat baik, elegan. Kemudian proses penentuan ketua DPP ada mekanisme. Mekanismenya itu adalah fit and proper test. Fit and proper test itu adalah bagian salah satu uji kemampuan daripada calon ketua. Bagaimana kemudian uji calon ketua meyakinkan kepada ketua itu? Ya, kita memberikan gambaran bahwa perspektif politik Partai Demokrat Sulawesi Selatan dalam rangka menghadapi pemilu 2024 kalau saya diamanahkan seperti ini loh. Nah, itu saya harus yakinkan kepada ketua umum. Tetapi kan beliau punya referensi, punya catatan terhadap kandidat-kandidat ini. Benar nggak sih ini? Waktu saya menjelaskan itu semua detail. Bahwa saya menjanjikan sebegini kursi wali kota, segini provinsi, segini DPR RI. Cara pencapaiannya itu sebegini. Menghadapi pemilu 2024, kita mengambil peran dan agenda dalam pilpres. Pilkada juga seperti itu. Itu saya gambarkan. Jadi tinggal kemampuan kita menyampaikan dan beliau akan melihat apakah itu benar. Jadi kalau sekarang hadir di sini tidak ada, karena tidak mungkin bisa diganggu juga pikirannya. Karena pasti ada di kantonnya. Cuman tidak mau diumumkan sekarang ini karena beliau datang di sini ada agenda ini. Takutnya kalau dia datang terus ada gangguan, ya nggak salah. Saya selalu bilang. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh reporter kami, dan terima kasih rekan Ari Mariadi dari Kota Makassar untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali.